Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pemkot Kediri Podcast dan kali ini bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman, tidak terasa jika SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru akan segera dibuka. Dan saat ini kita akan mengulas tentang SPMB tahun 2026 Kota Kediri dan sudah bersama saya hari ini Bapak Ibnu Khoyim selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pak Ibnu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Pengestu. Alhamdulillah. Bapak, ini kan SPMB akan segera dibuka ya Pak ya? Siap. Bisa dijelaskan Pak mungkin secara umum bagaimana pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Kota Kediri sendiri? SPMB tahun 2026 di Kota Kediri itu mengikuti apa yang telah digariskan pusat, yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Nah, kalau berarti SPMB nanti tahun 2026 sendiri untuk jalur penerimaannya Pak, apakah dibuka tahun ini seperti apa Pak? Jalurnya tetap seperti tahun lalu, ada 4, yaitu yang pertama jalur mutasi, yang kedua jalur domisili, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat jalur afirmasi. Semuanya masih dipakai. Masih dipakai seperti tahun lalu seperti itu ya Pak ya. Berarti belum ada perubahan seperti itu ya. Cuman tahun ini ada TKA, tes kemampuan akademis, dan itu mau nggak mau harus kita masukkan ke dalam SPMB kita. Dan ini Kota Kediri masukkan TKA itu, hasil TKA ke dalam jalur prestasi. Oke, berarti ada tesnya seperti itu ya Pak ya nanti? Sudah, ini sudah mulai, SMP sudah, sekarang SD. Oke, tapi baik. nanti pengumumannya kira-kira TKA itu 26 Mei, jadi kita harus menunggu hasil dari TKA itu untuk membuka jalur prestasi. Oke, siap. Pak, untuk jadwal pendaftaran sendiri dari masing-masing jalur ini dilaksanakan pada tanggal berapa saja Pak? Untuk pendaftarannya, jalur afirmasi itu mulai pendaftaran ya 4 Mei. Kalau jalur mutasi itu pendaftarannya sama dengan jalur afirmasi pada tanggal 4 Mei. Jalur prestasi itu untuk prestasi akademis itu pendaftarannya 4 Juni. Sedangkan untuk lomba berjenjang itu pendaftarannya 8 Juni. Sedangkan untuk karakteristik itu pendaftarannya adalah 17 Juni. Kemudian yang terakhir nanti di jalur domisili itu pendaftarannya pada tanggal 1 Juli. Itu domisili khusus. Sedangkan untuk domisili umum itu pendaftarannya pada tanggal 9 Juli. Oke, berarti mulai saat ini sudah mulai repot nih Pak ya Dinas Pendidikan sendiri. Repot pendataan. Oke. Pendataan itu untuk anak sekolah yang anak warga Kota Kediri tapi sekolah di luar Kota Kediri, dan anak-anak Kota Kediri sekolah di Kota Kediri tapi lulus bukan tahun ini, tahun lalu. Oh begitu, seperti itu ya Pak. Kalau alurnya sendiri Pak dari pendaftaran yang harus diikuti oleh calon peserta didik seperti apa Pak? Sebenarnya kita kan menggunakan daring ya. Setiap peserta didik bisa membuka websitenya Dinas Pendidikan, itu membuka linknya dan langsung daftar lewat daring itu. Berarti bisa ya Pak Bisa ya? langsung sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan tadi. Oke, berarti di situ juga tertera ya Pak ya, seperti tanggal-tanggalnya seperti itu sudah tertera ya Pak ya, sudah lengkap seperti itu ya Pak. Oke, Pak, apa saja sih Pak persyaratan utama nih Pak yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik sendiri? Tentu peserta didik itu harus punya akta kelahiran. Terus kemudian punya kartu keluarga, itu menunjukkan bahwa dia adalah warga Kota Kediri. Kemudian pendukung lain itu seperti kalau dia masuk jalur prestasi berarti dia harus punya sertifikat. Kalau dia masuk jalur afirmasi berarti dia harus masuk dalam DTSN Desel 1 sampai 5. Kalau itu ada berarti dia bisa masuk jalur afirmasi. Oke, baik. Nah Pak, kalau sistem seleksi sendiri nih Pak, agar tetap adil dan transparan ini kan mungkin ada kekhawatiran sendiri ya Pak ya bagi orang tua. Nah itu seperti apa Pak? Biar adil dan transparan, karena itu memang prinsip kami, kita menggunakan dalam jaringan, semuanya transparan di situ.
Berarti semua sudah secara transparan dan semua tertera di situ seperti itu ya Tertera Pak di ya. situ. Oke, baik. Nah Pak, kalau jika masyarakat mungkin ada yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, apa Pak yang mungkin harus dilakukan seperti itu? Baik di sekolah maupun dinas pendidikan itu ada helpdesk-nya. Mungkin kalau dia malu ke dinas pendidikan bisa di sekolah manapun. Tapi kalau ternyata permasalahan belum bisa diselesaikan, bisa ke dinas pendidikan. Ya. Bahkan di dinas pendidikan menyediakan WA yang itu 24 jam standby menampung semua pertanyaan dari masyarakat. Nah Pak, berarti ini kalau misalkan ada masyarakat mungkin yang belum tahu atau bingung, mungkin bisa menghubungi kemana Pak nanti? Saya bukanya ya. Oke, baik. Menghubungi di sini 085 085 157 157 630 630 501. 501. Berarti Ini 24 jam ini Pak. yang 24 jam tadi Pak yang Bapak sebutkan ya, yang siap untuk menerima Siap segala untuk membantu informasi dan masyarakat. semua masyarakat. Pak, apa Pak yang menjadi komitmen utama pemerintah dalam pelaksanaan SPMB ini? Sama dengan apa yang dicanangkan pusat, pemerintah Kota Kediri itu membuat semua calon peserta didik itu mendapat kesempatan yang sama alias adil, transparan, tanpa diskriminasi. Oke, baik. Nah Pak, terakhir sebelum kita menutup podcast hari ini Pak, apa harapan kepada masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini? Ya, semoga masyarakat bisa memahami juknis petunjuk dan SPMB yang sudah kami sosialisasikan. Kalaupun masyarakat ternyata ada yang kurang paham, bisa datang ke dinas pendidikan atau bisa tanya lewat WA tadi. Baik, Pak Ibnu, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Tentu ini informasi yang sangat informatif bagi masyarakat, orang tua, wali murid nanti yang akan mendaftarkan anak didiknya seperti itu ya Pak ya. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ibnu, apabila ada yang masih bingung bisa menghubungi WA 085 157 630 501 seperti itu ya Pak Ibnu. Oh ya, bisa ditutup dengan pantun nih. Oke, baik Pak Ibnu, monggo. Bulan Agustus banyak lomba panjat jambi. Mantap. Pesertanya adalah semua kalangan rakyat. Mantap. Hari-hari ini sudah masuk masa SPMB, maka berani jujur adalah hebat. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas penutupnya pantun hari ini. Terima kasih Pak Ibnu atas waktu yang telah diberikan dan informasinya. Dan teman-teman, demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.